Selamat datang di channel IC Film. Channel berbagai film ada di sini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Mr. Vampire 3 tahun 1987. Yang kemarin-kemarin kita sudah bahas yang Vampire 1, 2, kali ini yang ketiga, dan besok lusanya nanti ke seterusnya. Tunggu saja video kelanjutannya. Sebelum mulai, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, serta share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Bagi yang mau request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah ini. Oke, langsung saja kita mulai tanpa basa-basi lagi. Di sini diperlihatkan Tao yang ingin membersihkan rumah ini dari hantu. Tiba-tiba saja barang yang ia lemparkan ke dalam dilempar balik kembali. Di sini Tao pun masuk ke dalam rumah itu dan berhasil menemukan dua hantu cilik. Dan mereka pun bertarung sampai di mana anak kecil itu terus menembaki titiknya. Ia pun berkata, "Sudah cukup." Karena semua ini adalah settingan belaka untuk mendapatkan uang. Tak lama kemudian mereka kembali masuk dan menemukan hantu perempuan. Di sini Tao pun ketakutan karena seluruh keluarga hantu perempuan itu ada di situ. Dan mereka pun menyerang Tao. Di sini Tao pun mengeluarkan hantunya untuk membantunya, akan tetapi memang mereka saling bertarung. Cuman mereka kalah dan terlempar keluar dari sana. Mereka pun bergegas pergi dari sana. Ia pun melihat daerah sekeliling sepi sekali. Kemudian ia masuk ke suatu tempat dan hampir diadili. Di sini guru Kau pun datang dan menyelamatkannya, karena itu adalah saudaranya. Tak lama kemudian guru Kau dan yang lainnya pergi ke hutan dan masuk ke kawasan serigala. Sedangkan bangsa vampir ada di seberang perbatasan. Udah kayak GGS aja ya. Oke, lanjut. Gue cuma bercanda soal tadi. Lanjut. Di sini mereka mengintai para pencuri kuda dan mereka berhasil lolos meski sudah dihalang oleh pagar kayu. Di sini mereka pun dikepung, akan tetapi mereka berhasil melukai beberapa warga desa dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mereka pun terkena jebakan dan terpaksa harus melawan warga desa. Akan tetapi mereka terlalu kuat. Bahkan mereka anti bacok, jadi warga desa itu pun dibunuh oleh mereka. Terluka parah. Karena mereka memakai ilmu hitam, jadi itu mereka anti bacok. Dan di sini guru Kau pun menyadari mereka menggunakan ilmu hitam. Dan guru Kau menggunakan cara ia sendiri dan berhasil mengalahkan mereka dan membunuhnya. Di sini pemimpinnya pun menyembuhkan anggotanya menggunakan jenis ulat gitulah ya. Di sini guru Kau pun menggunakan air kencingnya dan menyiram mereka sehingga luka yang sudah disembuhkan itu tidak dapat disembuhkan kembali. Jadi pemimpinnya berhasil lolos di sini. Kemudian dua penyihir itu dibawa ke penjara dan di sini mereka menyumbat toilet dengan bambu dan sewaktu guru Kau ingin kencing, mereka menampung urinnya. Karena mereka menganggap sebagai suatu yang lebih kuat dari mantra, karena tadi air kencing guru kan berhasil melukai penyihir itu kan. Nah, jadi itu mereka mengambil kesimpulan dari itu. Tak lama kemudian gurunya ulang tahun. Di sini ia memberikan hadiah ke guru, di mana hadiah itu setelah dibuka langsung menuju muka gurunya. Di sini ia pun keluar bersama kedua temannya dan menemui Tao dan membuli si Tao. Di sini ia tidak sengaja menginjak baju hantu itu dan mengganggu mereka. Jadi hantu itu pun mengganggu mereka kembali. Hantu itu bernama Tapau dan itu adiknya, gue gak tahu namanya. Sebut saja Tapau bersaudara. Di sini ia pun ditarik-tarik dan terus jatuh. Kemudian ia pun meminta kedua temannya untuk memegangnya. Malah di sini hantu itu mengerjainya, mengambil tangannya dan menggosok-gosok pantat temannya menggunakan tangannya. Temannya pun pergi. Kemudian ia terus dijaili dan ia pun membuat acara sulap di film-film, di mana ia menelan tongkat yang sangat panjang seperti acara sulap di TV-TV. Singkat cerita, gurunya pun datang dan menangkap hantu-hantu itu dan dimasukkan ke dalam sejenis apa nih? Kendi atau guci gitu lah. Di sini guru Kau pun menyegel mereka di dalam guci itu dan membawa mereka pulang ke rumah. Di sini guru Kau menyadari akan kedatangan seseorang dan ia pun bersembunyi terlebih dahulu. Di sini Tao pun masuk ke dalam dan mencari kendi milik hantunya. Setelah ia masuk di sana, ia memilih kendi yang salah dan membuka kendi itu dan sehingga membuat hantu itu keluar dari kendi itu. Di sini hantu itu pergi karena melihat guru Kau ada di belakang Tao ini. Di sini guru Kau pun menyuruh kapten untuk mengembalikan guci
kendi itu ke Guru Tao. Kapten pun bertanya ke Guru Kau, bagaimana hantu bisa melihat kita? Bagaimana caranya supaya hantu gak bisa lihat kita? Guru Kau pun berkata, olesi saja dengan abu. Ia pun mengolesi muka dan seluruh badannya dengan abu. Di sisi lain, Tao pun membebaskan mereka berdua dan ingin menyuruh mereka pergi dari sana. Akan tetapi mereka masih mengikuti Guru Tao sampai di mana Tao masuk ke sebuah ruangan dan mereka tidak bisa masuk karena ada kertas mantra di depan pintu. Di sini Tapao dan adiknya mencium bau-bau manusia, di mana itu adalah Kapten. Tetapi tidak bisa melihat ada di mana karena Kapten itu sudah memakai abu di seluruh tubuhnya. Di sini Kapten pun menangkapnya dan Tao pun datang dan mengejar si Kapten. Dan hantu itu berhasil lepas, akan tetapi tiba-tiba datanglah penyihir itu dan menyerang Tao juga. Mengambil hantu itu si Tapao juga jubah si paman Tao. Di sisi lain, mereka mempersiapkan segala hal untuk melawan penyihir itu mulai dari darah ayam. Di sini sewaktu mereka berjaga-jaga, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Dan sewaktu mereka membukanya, Guru Tao, paman Tao ini langsung menyiramnya dengan darah ayam. Ternyata salah karena itu adalah penjual makanan. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang lagi ke pintu gerbang itu dan mengetuk. Ternyata itu adalah Tapao yang sudah berubah jadi vampir. Di sini Tapao mengejar, bukan berubah jadi vampir sih, dia sudah di hipnotis gitulah. Di sini Tapao pun mengejar Tao karena Tao memakai jubah yang ia kira sebagai elang. Di sisi lain, penyihir itu datang dan ingin menyelamatkan anggotanya, akan tetapi sewaktu sudah membuka itu semua, ternyata bukan anggotanya, malah Kapten dan anggotanya. Di sini mereka ingin mengurungnya, akan tetapi saking bodohnya mereka malah ikut terkurung. Di sini Tao pun memberitahu anggotanya di mana dan ia pun langsung pergi ke atas untuk menyelamatkan anggotanya. Ternyata mereka mati dikarenakan ia menginjak anak tangga yang membuat kayu di bawah terbuka. Kan itu merupakan jebakan. Hingga mereka terjatuh dan tergantung. Di sisi lain, Guru Kau pun datang dan bertarung melawannya. Sewaktu ia ingin kabur, Guru Kau berhasil menyadari keberadaannya di mana dan berhasil menyergapnya. Dan juga berhasil menusukkan pedang ke dalam dadanya. Di sini ia pun menusuk dirinya lebih dalam sendiri dan berkata, meski aku harus jadi hantu, aku tidak akan melepaskan kalian. Di sini guru pun berkata, kremasikan mereka, anak buah penyihir itu. Di sini sewaktu ingin dikremasi, mereka membuka tali itu dan rohnya pun berhasil keluar dari sana dan memasuki badan mereka. Di sana mereka mengadakan pesta. Dua orang itu datang bersama roh penyihir itu dan menyerang mereka, terutama si kapten dan asistennya itu. Singkat cerita, mereka berhasil dikalahkan dan keluar dari tubuh mereka. Di sini Guru Kau pun mengecap kepala mereka, jadi mereka tidak bisa bergerak. Akan tetapi, karena mereka ini agak gimana ya, bandel ya, kapten dan asistennya malah bermain-main dengan hal itu, sehingga kuas itu pun jatuh dan mereka pun diserang oleh roh itu. Akan tetapi, di sini Guru Kau dan Tao berhasil menangkap mereka dan memasukkan mereka kembali ke dalam guci. Mereka berdua juga sudah sadar. Di sini Paman Tao pun mendapatkan bagian untuk menggoreng hantu itu dan mereka berdua pergi ke sumur tempat penyihir itu berada. Di sini guru itu pun menyuruh mereka untuk berdua untuk turun ke bawah untuk mengecek penyihir itu. Akan tetapi sewaktu mereka sampai ke bawah, pedang koin itu telah berubah menjadi koin hingga penyihir itu sudah berubah menjadi zombie. Sewaktu ingin menyelamatkan asistennya, mereka gagal dengan asistennya putus dan tewas. Di sisi lain, Paman Tao berusaha menggoreng hantu itu karena ia ingin keluar. Akan tetapi, ia berhasil keluar dari penggorengan itu dan Paman Tao pun melawannya. Di sini Paman Tao pun menggunakan abu hitam supaya tidak dilihat oleh hantu itu. Akan tetapi, ia tidak memakainya dengan rata sehingga ia masih tercium bau-baunya di mana. Singkat cerita, Paman Tao pun berhasil menggorengnya. Tiba-tiba zombie itu datang dan menahan si Tapao bersaudara. Di sini Tapao berhasil menyelamatkan adiknya dan Paman Tao. Jadi Paman Tao pun punya kesempatan untuk membakar roh satunya lagi. Tak lama kemudian Kapten pun datang dan ikut diserang oleh dia. Sedangkan Guru Kau sedang ke ruang ritual untuk mengambil peralatannya dan keluar dan menyerang zombie itu. Di sini zombie itu pun ingin memasuki tubuh Paman Tao dan ia berhasil dan kemudian menggunakan tubuh Paman Tao untuk menyerang mereka. Di sini Guru Kau berhasil menahannya dan mereka pun berhasil mengeluarkan roh itu dari tubuh Paman Tao dengan bantuan Tapao dan adiknya itu.
Hantu itu pun musnah, film pun tamat. Film yang sangat menakjubkan, amazing, seru, lucu, keren, best lah pokoknya. Ini dulu waktu kecil gue juga sering nonton film Mr. Vampire ginian. Dan banyak lagi film-film masa kecil atau masa lalu gue. Nanti akan gue tayangin di video-video selanjutnya. Oke. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like serta share ke teman-teman kalian. Juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel terkece ini. Dan juga bagi yang mau request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah, nanti akan gua baca dan gua buat rangkuman film sesuai yang kalian rekomendasikan, yang kalian request. Sekian dulu film kali ini. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya.